Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik hadir kembali dengan informasi rapat koordinasi penilaian calon sekolah adiwiyata Kabupaten Jember tahun 2023 yang berlangsung di lobi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 September 2023, yang dihadiri dari beberapa unsur, yaitu dari Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, pemerhati lingkungan, dan dari unsur media yang diwakili oleh Lukman Republik Media Nasional Sinopsis.co.id. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak serangkaian kegiatan rapat koordinasi penilaian calon sekolah adiwiyata Kabupaten Jember tahun 2023 yang berlangsung di lobi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Hari ini kita memformulasikan bagaimana supaya penilaian ini lebih transparansi, tidak menimbulkan permasalahan, karena terus terang pengalaman kemarin dari 4 yang kita usulkan menjadi calon sekolah adiwiyata provinsi hanya 1 yang lolos. Sebetulnya dari sisi kriteria penilaian dari kabupaten 4 itu sudah cocok untuk kita usulkan, karena 4 sekolahnya itu sudah memenuhi syarat untuk kita ajukan ke provinsi. Ada tahap penilaian di provinsi. Mungkin ada dari masing-masing penilaian itu mungkin ada penilaian tersendiri yang mungkin itu domain dari tim dari provinsi yang tidak kita bisa interferensi masuk untuk penilaian. Nah ini kebetulan yang kita usulkan 4, yang 1 lolos, yang 3 tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan 3 sekolah ini juga kita usulkan sebagai calon sekolah adiwiyata provinsi. Namun demikian, kewajiban dari sekolah adiwiyata kabupaten, sekolah pembina harus membina sekolah lain supaya ikut menjadi sekolah adiwiyata kabupaten. Hari ini ada 13 sekolah. Nanti teknis Mas Habib, jadi ada beberapa indikator penilaian, yaitu ada 3 yang kita nilai nanti, yaitu dari sisi perencanaan terkait dengan dokumen, dari sisi pelaksanaan dan evaluasi. Pengalaman dari penilaian provinsi, pengalaman dari penilaian dari tim dari provinsi kemarin. Jadi ada dilakukan secara Zoom meeting. Ada room untuk perencanaan, ada room yang ini langsung kita ke lapangan untuk melihat kondisi real, sesuaikan antara dokumen dengan fisik yang ada di lapangan. Terakhir ada penilaian kaitannya dengan evaluasi gerakan peduli dan budaya lingkungan yang kita lakukan kepada semua anggota sekolah. Jadi untuk masalah penilaian, tim ini akan kita berikan format penilaian masing-masing. Jadi ada 3 format penilaian di sini. Dari unsur Dinas Lingkungan Hidup sendiri ada format dari aspek perencanaan, itu Dinas Pendidikan, kita di aspek pelaksanaan. Ini pelaksanaan ini ada di Dinas Lingkungan Hidup. Gitu ya. Ada aspek perencanaan di Dispendik, ini terkait dengan dokumen, misalnya KTSP dan RPP. Mungkin di sini nanti kita lihat dokumen-dokumen yang ada integrasikah dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Mungkin dari RPP itu ada beberapa dokumen, ada yang 5, ada yang 6 RPP, mana yang terintegrasi dengan masalah lingkungan. Termasuk di situ bagaimana kaitannya dengan visi misi sekolah, sudahkah terintegrasi dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di situ. Jadi inti dari penilaian itu adalah di EDS pertama kali untuk perencanaan, evaluasi diri sekolah. Jadi di dalam EDS itu kan adalah dokumen evaluasi, proses untuk evaluasi ini. Jadi penilaian internal sekolah yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik itu guru, baik itu wali murid, baik itu tim pengawas, dewan pengawas di sekolah. Jadi semua terintegrasi di situ. Jadi di dalam dokumen EDS itu terdapat kaitannya dengan IPLMH, ya, identifikasi potensi masalah lingkungan hidup. Itu isinya seperti itu. Dasar hukum dari EDS
Itu yang sudah disebutkan oleh Pak Sekjen tadi, yaitu dari undang-undang sampai dengan Permen LHK, kaitannya dengan penilaian, tata cara penilaian yang sudah merevisi merubah P52 dan P53 regulasi yang sebelumnya. Cuman perubahannya, titik poinnya ada di tata cara penilaian, begitu. Jadi kita akan sedikit berbeda, kemarin manual, tapi sekarang sebagian sudah ada penilaian. Kebetulan hari ini yang sudah masuk melalui Google Form yang sudah dinilai oleh LH, mungkin nanti bisa hasilnya ditunjukkan ya Pak Afid ya. Berapa nilai yang pertama kali masuk ini kita infokan, yaitu dari SMP 5 Negeri Jember ya, dan SMP 1 Ambulu. Jadi itu dokumen sudah masuk, nanti bisa ditunjukkan nilainya. Itu kita sudah 1 poin untuk melakukan penilaian, karena itu melalui Google Form. Nanti hasilnya bisa disampaikan di sini. Yang kedua, nanti teknis yang kedua adalah kita terjun ke lapangan, tidak membuka dokumen lagi, tapi kita mencocokkan nilai yang sudah kita pegang dengan kondisi yang di lapangan. Sesuai tidak? Nah, dari poin-poin sesuai dengan ketentuan parameter, ada 1 poin yang menjadi poin nilai tambah, poin plus di sini, yaitu kaitannya dengan penilaian nanti. Kami harapkan ada presentasi yang dibawakan oleh yang pertama dari kepala sekolah, sejauh mana pengetahuan wawasan terkait dengan adiwiyata dan gerakan peduli berbudaya lingkungan. Gitu, kalau adiwiyata itu sebetulnya penghargaannya, tapi kita lebih kepada gerakan peduli berbudaya lingkungan. Bagaimana sejauh mana karakter itu merubah karakter memang tidak mudah, gitu ya. 1 dari kepala sekolah yang mempresentasikan, yang kedua dari kader adiwiyata. Di situ kan ada beberapa kader-kadernya, gitu ya. Nanti itu kita sampling. Masing-masing sekolah, saya inginnya nanti masing-masing tim mungkin dari LH nanti bisa 1 siapa, nanti di sekolah lain dari tim yang lain siapa nanti, dari kader mana, dari siswa, mungkin itu ya, itu menjadi nilai poin plus untuk mengangkat nilai yang mungkin masih dirasa kurang. Tapi intinya dari sekolah yang kita usulkan, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan hasilnya bisa lolos semua. Tapi memang bukan itu sebetulnya, tapi intinya kita lebih melihat karakter pribadi budaya, merubah kebiasaan yang dulunya memang belum pernah dilakukan. Setelah ada kaitannya dengan ini, gerakan peduli ini bisa berubah sekolah itu kepada sekolah gerakan peduli dan berbudaya. Kalau adiwiyata ini kan hanya penghargaannya saja, cuma salah pemahaman sekolah adiwiyata. Nah, itu apresiasi sebetulnya, gitu ya. Tapi yang paling penting, karena ini nanti lingkungan ini merupakan lingkungan yang nanti kita titipkan kembali, kita berikan kembali kepada generasi penerus kita, bagaimana merubahnya melalui sekolah, karena sekolah ini adalah sarana yang paling efektif untuk merubah perilaku anak didik kita. Gitu. Ditumbuhkan dari rasa cinta dulu, kebiasaan dulu, baru nanti ke depan bisa menjadi adiwiyata secara keseluruhan, gitu. Kaitan dengan penilaian mungkin teknis seperti itu. Jadi pada saat nanti di lapangan, di situ akan ada berita acara langsung, nilai dikeluarkan langsung, ditandatangani baik oleh tim yang turun pada hari itu beserta dari pihak sekolah. Kita juga nanti umumkan, kita juga sudah ada grup di situ. Bu Menteri juga sudah membuat grup kaitannya dengan gerakan peduli berbudaya lingkungan, ada grupnya. Adiwiyata juga ada di situ. Nanti kita transparan menyampaikan hasil penilaiannya. Jadi tahun ini yang sudah siap 13. Jadi 13 ini yang wajib kita lakukan penilaian dulu. Dimungkinkan kalau ada tambahan, monggo. Deadline kami sampai dengan bulan November itu sudah clear, sudah kita usulkan kepada Bapak Bupati kaitannya dengan SK penetapan sekolah adiwiyata kabupaten. Jadi ke depan kalau sudah menjadi sekolah adiwiyata kabupaten, tugas semakin berat lagi karena mereka juga harus membina sekolah yang lain untuk melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Apapun prestasi itu tidak ujuk-ujuk ya, memang dibutuhkan effort yang luar biasa, dibutuhkan suatu proses, dibutuhkan juga kinerja dari kita, dari tim pembina, juga dari tim penilai, gitu ya. Jadi mohon nanti rencana kami untuk melakukan penilaian, yaitu rencananya kalau tidak ada perubahan di sini tanggal 4 dan tanggal 5. Jadi 1 hari itu 1 sekolah.
Jadi nanti kalau rapat hari ini memang kita menghadirkan semuanya, baik tim pembina dan tim penilai. Nanti pada saat di lapangan, yaitu yang hadir adalah tim penilai. Setelah selesai semua, kita merapatkan lagi hasil dari penilaian kita nanti. Mungkin banyak yang perlu dijelaskan. Jadi format ini ada 3, baik untuk unsur aspek pelaksanaan, aspek perencanaan, dan aspek nanti monek ini ada 3 dari pemerhati sendiri, dari Dispendik, dan dari Dinas Lingkungan Hidup. Khusus yang pemerhati ini masalah sampahnya, Pak. Nanti ini ada kriteria parameter panjenengan yang bisa langsung menilai seperti itu. Jadi mungkin itu dulu. Mungkin nanti ditambahkan teman-teman, mungkin dari Delham, mungkin dari Kementik dulu sebelum nanti teknis kepada Mas Habib bagaimana nanti menjelaskan kaitannya dengan format penilaian di lapangan. Jadi kami harapkan dalam penilaian ini kami menginginkan transparansi, dan yang penting lagi Bu Simran, Bu Dwi, disampaikan pada saat kita tim turun tidak dilakukan persiapan yang mungkin terlalu berlebihan bagi kami selaku tim. Kami paham karena sekolah memang tidak ada dukungan dana. Sebetulnya kaitannya dengan adiwiyata ini titik tumpunya ada di swadaya sendiri. Ya. Swadaya sendiri tidak perlu. Menstat ini masih berbicara masalah dana, mahal dan sebagainya. Sebetulnya sumber daya yang di sekolah itu yang dilakukan, diberdayakan. Misalnya contoh kecil aja masalah tempat sampah. Memang masih saya lihat ada sekolah yang di pinggir masih belum ada tempat sampah. Sebetulnya secara fisik itu buatan pabrikan, ya walaupun itu daur ulang, tapi mereka ada upaya-upaya inovasi menggunakan karung goni dengan inovasi yang lebih bagus, itu bisa. Itu poin daripada yang sudah beli, itu poin bagi kami tim penilai. Jadi kalau dari parameter penilaian provinsi itu akan di breakdown lagi adiwiyata dari kebiasaan, budayanya dulu. Yang kedua dari sumber dana. Biasanya itu di breakdown. Ini ada kemandirian atau baiknya ini banyak dukungan. Ini yang kita lihat. Gitu ya. Mungkin itu Bu yang perlu ditekankan. Saya nitip itu disampaikan kepada sekolah. Jadi pada saat kita melakukan penilaian, yang wajar-wajar saja. Konteks karena kita hanya menilai melaksanakan tugas. Gitu. Betul. Karena intinya supaya ini tidak memberatkan semuanya. Intinya itu tidak memberatkan sekolah, tidak berlebihan lah, tidak pasti saya paham budaya ewo pekewo itu pasti ada, tapi paling enggak gitu ya ada apa nih perhatian supaya tidak dilakukan yang berlebihan gitu ya. Namanya juga melibatkan anak didik kita pada saat kita melakukan penilaian itu jam-jam sekolah. Tapi saya juga ingin tahu sejauh mana penilaian ini tidak melibatkan hanya guru saja, tapi sejauh mana juga keterlibatan anak sekolah itu, siswa juga, gitu ya. Termasuk keterlibatan masyarakat sekitar sekolah, gitu ya. Maksudnya yang di luar sekolah itu juga sekitar sekolah. Kalau ada kegiatan-kegiatan mungkin kerja bakti, hari ini pun bisa dibilang di Pasar Tanjung itu ada bersih-bersih, itu bagian dari ini gerakan peduli dan berbudaya kalau bagi sekolah. Itu kan terintegrasi semua OPD, gitu ya. Semua OPD stakeholder semuanya ada di sana. Sebetulnya itu masuk dari jejaring kerja penilaian dari gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Mungkin itu dulu dari saya kurang lebihnya. Saya akhiri, mungkin Bu Menteri bisa melanjutkan poin yang belum saya sampaikan untuk persiapan penilaian. Nanti untuk format penilaian monggo dijelaskan oleh Mas Habib, gitu ya. Mungkin itu dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diadakan rapat ini kita sudah bersurat dengan surat kepala DLH yaitu nomor 660/1953 tanggal 11 September 2023. Ini saya sampaikan karena mungkin yang menerima surat ini hanya Dinas Pendidikan sama Kementerian apa Kemenak, sedangkan unsur penilai yang dari unsur media dan pemerhati lingkungan belum mendapatkan surat ini. Jadi kita mencoba untuk tahun ini dalam penilaian calon sekolah adiwiyata itu mencoba menilai sebagaimana yang dilakukan oleh
DLH provinsi. Bukannya kita mempersulit daripada teman-teman calon sekolah adiwiyata kabupaten yang ingin mengusulkan jadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, tapi kita mencoba karena seperti pengalaman, pelajaran bagi kita seperti tahun yang kemarin itu kita memberikan kelonggaran dalam penilaian dokumen. Ternyata ketika maju ke provinsi itu dokumen yang diutamakan. Jadi dokumen yang diutamakan penilaiannya, sehingga dari 4 yang kita usulkan kemarin hanya 1 yang lolos menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Oleh karena itu di tahun ini kita mencoba untuk mencontoh DLH provinsi, walaupun itu ya tidak seketat DLH provinsi. Kita juga akan melakukan remedi ketika nanti ada calon sekolah adiwiyata tingkat kabupaten yang ternyata nilainya itu kurang dari 70. Jadi berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup nomor 1953 itu ada kelengkapan dan ketentuan administrasi yang mana harus diupload di Google Form untuk ngisi Google Form masing-masing daripada calon sekolah adiwiyata. Yang pertama yaitu surat usulan calon sekolah adiwiyata Kabupaten tahun 2023 dari sekolah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, jenjang SD, MI, dan SMP Baring MTS. Kalau SMA dan MA itu sudah ranahnya dari Dinas Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Kemudian yang kedua yaitu salinan keputusan kepala sekolah atau madrasah tentang pembentukan tim gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah yang masih berlaku. Ketiga, biodata kepala sekolah atau madrasah. Kemudian biodata ketua atau koordinator tim gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Yang keempat, link bukti dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi BPBLHS via Google Drive. Jadi selain Google Form juga mengupload dokumen-dokumen mulai perencanaan sampai dengan evaluasi itu di Google Drive. Nah, semuanya itu dari 1 sampai 3 dokumennya dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Jadi tidak boleh ditempel untuk tanda tangannya dan stempelnya, jadi harus asli dan di PDF. Yang mau melakukan pendaftaran di atas tanggal 27, yang penting tidak sampai bulan awal Desember, itu nanti kita masih bisa layani. Dan yang kita utamakan untuk penilaian ini dari monef yang kita lakukan sejak awal tahun 2003 sampai dengan bulan Juli itu ada 13 sekolah yang sudah mendaftarkan untuk menjadi calon sekolah adiwiyata tingkat kabupaten tahun 2023. Tapi di sini kemarin saya juga menerima 1 sekolah yang mengundurkan diri, maksudnya minta ditunda penilaiannya dengan alasan ada renov pembangunan di sekolah SD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekdim DLH, Pukabid, serta dari unsur Kemenak, dari unsur Dispendik, Pemerhati Lingkungan dan Media yang saya hormati pula. Sebelumnya di sini perkenankan saya Habib Rois akan memaparkan mengenai teknis bagaimana sekolah itu mengusulkan dan bagaimana tim penilai itu nanti melakukan penilaian sehingga nanti akan menghasilkan hasil penilaian akhir yang itu nanti merupakan kategori adiwiyata kabupaten. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk kabupaten itu nilai minimumnya adalah 70. 70 itu sudah nilai totalnya. Jadi seumpama ketika sekolah itu secara substansi atau dokumen itu nilainya 75, ketika di lapangan itu semua ternyata bim salah bim. Artinya output dari setiap indikator pelaksanaan tidak ada, maka itu akan mengurangi sistem penilaian.
yang awalnya 75 mungkin ketika penilaian itu bisa jadi turun dan juga bisa jadi naik kalau memang di dalam dokumen itu mungkin belum tersampaikan, namun di lapangan sudah kompleks seperti itu. Nah, untuk langkah awal sebelum mengarah ke penilaian, jadi sekolah itu mendaftarkan ke Google Form yang sudah kita sediakan, yang sudah ada di link suratnya. Jadi mengisikan isian yang ada di Google Form ini, lalu mengupload administrasi awal seperti surat permohonan penilaian ini dari sekolah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Yang kedua ada SK Tim GPBLHS. Karena ini masih awal atau sekolah tersebut belum menyandang gelar adiwiyata, maka SK-nya tertulis SK Tim GPBLHS. Kemudian ada biodata kepala sekolah dan koordinator tim gerakan BPLHS. Selanjutnya yang terakhir ini mengisikan link Google Drive. Jadi yang disampaikan oleh Pak Sekdin, Bu Kabid dan juga Bu Menteri tadi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu semua nanti terekam di Google Drive yang ada di sini, yang sudah di-upload oleh pihak sekolah. Kalau sudah nanti dikirim. Lalu DLH akan menerima Google Form tadi seperti dalam tabel ini. Ini yang sudah masuk. Ada 2 sekolah sementara, SMPN 5 Jember sama SMPN 1 Ambulu. Kebetulan ini daftarnya tanggal 29 Agustus, yang SMP 1 ini tanggal 15 kemarin. Ini yang hasil rekapannya. Nah, nanti dari tim DLH itu akan memfasilitasi terkait apa yang harus dinilai oleh setiap unsur penilai, entah itu dari pemerhati lingkungan, Dispendik, Kemenak, ataupun dari DLH sendiri. Sementara kita buka contoh dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sudah dikerjakan oleh SMPN 1 Ambulu. Nah, ini adalah dokumen bukti terkait semua proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari SMPN 1 Ambulu. Kita buka untuk penilaian mandirinya. Jadi setiap sekolah itu akan mengisi kuesioner dan melakukan penilaian sendiri. Maaf, ini saya ubah ke SMP 5. Karena untuk SMP 1 ini masih baru selesai kemarin dari pihak sekolahnya, jadi kita masih belum tuntas untuk mengisi raportnya. Ini hasil kuesioner dari SMPN 5. Jadi kuesioner ini diisi secara otomatis oleh pihak sekolah. Jadi semua aspek yang ada di sini, kalau memang ada, itu bisa langsung dicentang. Contohnya seperti ini. Kita langsung masuk ke contoh 1, ke penilaian. Nih. Unsur warga sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase sekolah. Di sini dicentang hampir seluruhnya. Kepala sekolah ikut, Tendik juga ikut, tenaga kependidikan juga ikut, wali murid, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan petugas kantin. Nah, setiap satu centang ini itu harus dibuktikan dengan satu dokumen dalam bentuk PDF. Kita lihat di folder bukti untuk pelaksanaan. Nah, ini pihak yang terlibat, di folder pihak yang terlibat. Namun dari pihak sekolah justru melampirkan hal yang kurang pas. Artinya di sini ada perangkat rapat finalisasi penyusunan kurikulum 13 revisi. Kalau demikian, maka belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini antara judul yang dilampirkan oleh pihak sekolah dengan yang diminta atau dalam kuesioner itu berbeda. Sedangkan yang di kuesioner tadi itu kan unsur warga sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan. Nah, sementara yang dilampirkan itu berbeda, maka ini nanti akan mengurangi penilaian juga.
kita ambil contoh yang memang sudah ada. Kita ke contoh ke RPP. Ada sekolah yang tidak punya MOU dengan bank sampah. Jadi alur sampahnya ini kemana? Ini yang menjadi permasalahan kita saat ini di lapangan. Sehingga kita harus memberikan solusinya. Karena sampah dominan di sekolah itu kan banyak residu. Ya, sampah residu itu dominannya itu kan harus adanya pengurangan sampah plastik. Minimal di kantin, karena residu tidak bisa direcycle, tidak didaur ulang. Lah, kepingin kita itu sampah-sampah yang jenis residu ini ada tidak pengurangan berapa persen dari bulan dulu? Karena itu yang kepingin saya tekankan kalau yang lain sih, ya nggak ada masalah, karena sampah-sampah yang bisa dibuat kompos, dibuat masih di recycle itu, insya Allah tidak ada masalah. Yang jadi masalah kita saat ini, walaupun di Kabupaten Jember masih belum bisa mengatasi masalah sampah residu. Ini yang harus kita fokuskan di sekolah, pengurangan sampah residu. Yang disiapkan tidak mau saya, karena mesti itu sudah siap, sudah siap. Saya ambil secara acak yang lewat di depan yang selebaran itu saya pakai secara acak. Saya lihat catanya itu seperti itu. Nah, kalau itu juga sesuai berarti ini benar-benar siap, gitu. Makanya agar kita itu benar-benar dikatakan benar-benar siap, mungkin dari semua guru itu wajib membuat integrasi RPP yang integrasi dengan kegiatan itu. Sehingga kalaupun diacak nanti dari Surabaya misalnya ada siap itu seperti itu. Dari segi mata pelajaran apapun dan segi mata pelajaran apapun bisa dikaitkan dengan ini ya. Walaupun mata pelajaran matematika bisa. Jadi gini Pak, kita kan tim ada dari beberapa unsur, dari Dinas, dari Kemenak, dari DLH sendiri, dari Pemerhati, lingkungan. Ya, kalau standar penilaian sesuai dengan yang kita sampaikan ini. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.